Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya pada hari di mana tak ada naungan kecuali naungannya. Salah satu di antaranya adalah seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi atau dalam keadaan sendiri, lalu menetes air matanya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat, semoga ini menginspirasi kita untuk bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk hingga kita mampu meneteskan air mata. Setidaknya ada 3 hal yang penting untuk kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah zikir. Yang kedua adalah dalam keadaan sepi. Yang ketiga, meneteskan air mata. 3 kata kunci ini penting untuk kita perhatikan. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau kita bisa membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau kita bisa membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau kita bisa membaca Al-Quran. Kita baca secara urut, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sepi. Itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam keadaan sendiri atau sepi. Sesungguhnya ini terkait erat dengan kekhusyuan seseorang melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan sepi juga lebih dekat dengan ikhlas. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak melihat, sehingga kita terhindar dari cobaan hati untuk ingin dipuji oleh orang lain. Zikir yang dilakukan, yang kita lakukan semata tulus kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulus kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sendiri atau sepi. Kata kunci yang ketiga adalah air mata. Sesungguhnya ini adalah menggambarkan kesungguhan seseorang, kesungguhan kita di dalam menghayati setiap apa yang kita ucapkan dalam zikir itu, sehingga kita meneteskan air mata. Misalnya kita membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai meneteskan air mata. Betapa kesungguhnya kita, rindunya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita membaca istighfar sehingga meneteskan air mata. Betapa sungguhnya kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa teringatnya kita akan dosa-dosa yang sudah kita lakukan, dan itu betapa banyaknya. Sebab bagi orang yang beriman, dosa itu ibarat seseorang atau kita itu berada di tepi gunung yang besar. Dan seakan-akan gunung dosa itu menimpa kita. Tapi menurut dawuh Nabi Muhammad SAW, dosa bagi orang yang tak beriman ibarat seekor lalat
yang menempel di hidungnya lalu digusah begitu saja oleh dia. Kecil. Maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Penuh penghayatan sehingga kita meneteskan air mata. Betapa penting bagi kita. Semoga itu sebagai cara kita agar nanti termasuk orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan darinya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dimanapun berada, berzikir hingga meneteskan air mata, betapa penting untuk kita lakukan. Karena air mata ibarat air yang merembesi hati kita, yang barangkali mungkin hati itu keras. Dengan air mata itu, hati itu menjadi lembut. Hati itu menjadi lembut. Sehingga orang-orang yang bisa meneteskan air mata, orang-orang beriman yang bisa meneteskan air mata, hatinya akan lembut. Kalau hatinya lembut, maka akhlaknya pun santun, akhlaknya pun baik. Orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tulus bahkan meneteskan air mata, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat sekali. Sehingga doa-doanya pun mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman tabi'in ada seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Ibnul Munkadir yang bercerita tentang seseorang yang berzikir dalam keadaan sepi yang pernah ia saksikan. Syekh Muhammad Ibnul Munkadir bercerita bahwa saya, menurut Syekh Muhammad Ibnul Munkadir, biasa melakukan sholat malam di Masjid Nabawi, di Masjid Madinah, dan saya biasa duduk atau bersandar di sebuah tiang yang ada di Masjid Nabi. Pada suatu hari ketika saya istirahat, ketika sholat malam itu bersandar di situ itu, ada seorang laki-laki yang datang masuk ke dalam masjid. Ia berkulit hitam kecoklat-coklatan, pakaiannya lusuh, membawa sarung atau selendang dikalungkan ke lehernya. Lalu ia sholat sunnah 2 rakaat di situ. Setelah itu ia berzikir dan mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu Madinah dalam keadaan paceklik. Lama sekali tidak turun hujan. Dan orang-orang sudah keluar rumah melakukan sholat istisqa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diturunkan hujan. Namun tak juga turun hujan. Laki-laki itu yang seusai sholat itu mengangkat tangannya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berkata begini. Ya Allah, orang-orang di kota Madinah sudah keluar memohon kepada Engkau diturunkannya hujan, namun tak juga Engkau turunkan hujan. Ya Allah, aku bersumpah dengan namamu, hamba mohon turunkanlah hujan. Aku berpikir bahwa ini lelaki majnun. Orang-orang sudah keluar, para ulama sudah keluar berdoa, tak juga turun hujan. Dia mengucapkan begitu. Tapi apa yang terjadi? Ketika laki-laki itu menurunkan tangannya seusai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terjadi suara guntur yang sangat keras. Lalu tiba-tiba hujan deras sekali sehingga membuat aku ingin segera pulang karena dinginnya luar biasa. Lalu laki-laki itu meneruskan berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, siapakah aku ini? Sehingga Engkau mengabulkan doaku. Hamba bersandar kepada Engkau. Hamba berlindung kepada. Sahabat dimanapun berada, Muhammad Ibnul Munkadir lalu memperhatikan orang ini berarti bukan orang biasa ini. Ini orang luar biasa ini. Doanya langsung mustajab, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku perhatikan laki-laki itu. Ia lalu terus berzikir di situ menunggu waktu sholat subuh. Ketika sholat subuh,
didirikan, lalu orang itu jamaah, aku perhatikan dia, aku berada di belakangnya, tidak jauh dari dia. Seusai sholat subuh, seusai salam, laki-laki itu berdiri, keluar dari masjid. Aku ikuti dia pelan-pelan. Ketika di depan masjid, ia berhenti sejenak, aku pun berhenti sejenak. Ia mencincing kainnya karena air hujan yang di luar sudah meluap, sudah basah, sudah becek. Ya, ia berjalan di bawah iringan hujan yang sudah mulai mereda, gerimis sesudah sholat subuh itu. Aku ikuti dia kemana ia pergi dan di mana rumahnya. Tapi karena cepatnya jalannya, aku kehilangan ke arah di mana ia pulang. Lalu aku masuk lagi ke masjid sampai sholat duha. Besok malamnya, malam yang kedua, aku sholat lagi di Masjid Nabi dan bersandar di dinding yang sama. Laki-laki itu masuk lagi ke masjid lagi, melakukan sholat di situ, berzikir di situ sampai sholat subuh. Seusai sholat subuh, aku ikuti dia, ingin tahu di mana ia tinggal. Setelah aku ikuti dia dan mengetahui di mana ia tinggal dari jarak jauh, aku balik lagi menuju masjid, menunggu waktu duha. Seusai sholat duha, aku datang ke rumahnya. Ternyata ketika aku mendekati rumahnya, sudah pintunya sudah terbuka. Dia sedang menjahit sepatu di situ. Dan dia ternyata sudah mengenalku. Assalamualaikum. Aku mengucapkan salam. Waalaikumsalam, kata dia. Wahai Abu Abdillah, silakan datang. Apa yang bisa aku bantu? Apakah engkau ingin dibuatkan sepatu? Aku langsung duduk di dekat dia dan langsung saja aku fokus kepada tujuanku datang ke rumahnya. Wahai Tuan, bukankah engkau adalah seseorang yang bersamaku di malam itu ketika hujan deras itu di Masjid Nabi? Tiba-tiba dia menunjukkan ekspresi wajah yang tidak suka dengan pertanyaanku itu. Wahai Abu Abdillah, apa urusanmu dengan itu? Aku tahu dia betapa marah. Lalu aku pamit. Mohon maaf, aku pamit sekarang. Lalu aku mundur, pulang ke rumah. Besoknya pada malam yang ketiga, aku mendatangi lagi Masjid Nabi. Menunggu waktu subuh, aku duduk bersandar di dinding yang sama. Di tempat yang sama biasanya aku bersandar di sana. Tapi apa yang terjadi? Laki-laki yang aku tunggu-tunggu tak kunjung datang sampai sholat subuh tiba. Seusai sholat subuh, buru-buru aku menuju rumah laki-laki tukang sol sepatu itu. Sampai di sana, rumahnya sudah kosong. Sang pemilik rumah yang disewa oleh tukang sol sepatu itu berkata kepadaku, wahai Abu Abdillah, ada apakah engkau dengan dia? Memangnya ada apa kemarin? Aku balik bertanya. Seusai engkau datang ke sini itu, laki-laki tukang sol sepatu itu menggelar kainnya lebar-lebar di tengah ruangan, lalu memasukkan kulit-kulit dan beberapa sepatu dan benang-benangnya, lalu menalinya, lalu ia pergi entah kemana. Muhammad Ibnul Munkadir menceritakan, setelah itu aku datangi setiap rumah di Madinah dan tak pernah aku jumpai lagi lelaki itu. Sahabat dimanapun berada, inilah orang yang luar biasa menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang lain mengetahui, ia tidak suka. Semoga ini menginspirasi kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sepi, penuh penghayatan sehingga kita meneteskan air mata. Sehingga semoga dengan demikian hati kita lembut oleh tetesan air mata kita, sehingga semoga dengan demikian kita termasuk golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma la dhilla illa dhilluh. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.